Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lewat satu pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bahkan di saat kondisi pandemi pada saat ini, kami tetap boleh mengikuti pelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Dan biarlah lewat pelajaran kami, dan ibadah kami ini boleh meninggikan Engkau Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau terus beribadah Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita terus mengangkat pujian, mari kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Kita
yang tak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia menemani kita walaupun kita susah, walaupun kita sendirian. Mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memasuki pelajaran kami. Kiranya Tuhan Kau berkati selama pelajaran kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam hati kami untuk memampukan kami mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya pada hari ini Tuhan kami tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, apa kabar semuanya adik-adik? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh semangat. Kakak sangat senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Walaupun pembelajaran kita lewat online, tapi kakak percaya itu semua tidak mempengaruhi semangat kita untuk terus belajar. Kita belajar bersama-sama di pembelajaran yang ke-7. Namun sebelumnya, kita akan baca bersama-sama Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-6. Kakak akan baca buat kita semua. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya,
dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Teks Alkitab ini berbicara tentang kondisi bangsa Israel yang sementara berada dalam masa pembuangan pada waktu itu, di mana pada saat itu bangsa Israel sangat tersiksa dengan situasi dan keadaan yang sedang mereka alami, yang sedang mereka hadapi pada masa pembuangan. Walaupun mereka masih hidup, namun mereka seperti telah meninggal, dalam arti mereka meninggal secara rohani. Iman kepercayaan mereka kurang terhadap Allah. Dalam situasi seperti ini, Nabi Yesaya datang terhadap mereka dan menyuarakan janji Tuhan untuk melepaskan mereka dari kesulitan yang sedang mereka alami. Oleh karena itu, bangsa Israel harus meyakini janji Tuhan tersebut bagi setiap pribadi mereka. Nah, adik-adik, pada pembelajaran yang ketujuh ini yang berjudul Sukacitaku dalam Tuhan. Apa itu sukacita? Sukacita adalah orang yang selalu bersenang hati, orang yang selalu gembira, orang yang selalu berbahagia dalam keadaan apapun. Pernahkah adik-adik melihat peristiwa kematian? Mungkin binatang kesayangan adik-adik mati, atau anggota keluarga adik-adik, atau tetangga adik-adik meninggal dunia. Lalu, bagaimana perasaan adik-adik dan sikap adik-adik dalam menghadapi peristiwa tersebut? Apakah adik-adik bersuka cita? Apakah adik-adik senang? Atau sebaliknya adik-adik bersedih dengan keadaan tersebut? Nah, mari kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas tentang kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah suatu peristiwa yang terjadi kepada setiap manusia. Setiap manusia yang dilahirkan pasti akan mengalami hal kematian, baik itu orang dewasa, anak kecil, tua, dan muda. Dibanding peristiwa kelahiran yang disambut dengan penuh kegembiraan dan kesenangan, kematian justru disambut dengan kesedihan. Mengapa hal itu bisa terjadi, adik-adik? Karena kematian sama halnya dengan kehilangan atau perpisahan selamanya dengan orang-orang yang sangat kita sayangi. Oleh karena itu, kematian menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi setiap kita manusia. Karena gambaran kematian, manusia menggambarkan kematian tersebut tidak menyenangkan bagi setiap pribadi mereka. Oleh sebab itu, manusia selalu berusaha untuk menghindar dari kematian dengan berbagai cara. Seperti apa? Contohnya seperti hidup sehat, berpikir positif, berolahraga secara teratur, menggunakan berbagai produk kecantikan yang membuat awet cantik, dan makan makanan yang sehat. Adik-adik, semuanya itu wajar untuk kita manusia lakukan. Tetapi itu semua hanya menunda kematian. Bukan berarti kita bisa membatalkan, kita bisa menghindar dari kematian tersebut. Tahukah adik-adik, ada 3 hal yang membedakan kematian manusia yang satu dengan kematian manusia yang lain. Yang pertama, penyebab kematian yakni mungkin dengan sakit penyakit, kecelakaan, bencana alam, dan lanjut usia. Yang kedua, waktu kematian yang berbeda antara manusia. Ada orang yang meninggal secara tiba-tiba, atau ada orang yang meninggal dengan lanjut usia atau sudah tidak berdaya lagi. Yang ketiga, tempat kematian yang berbeda. Contohnya seperti ada yang meninggal di rumah pribadi, ada yang meninggal di rumah sakit, di kendaraan saat ketabrakan, atau di tempat yang bagi kita tidak terduga. Bagaimana perspektif Kristen tentang kematian? Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara manusia melihat kematian tersebut atau memandang kematian tersebut dengan mata manusia sendiri. Kata kematian diterjemahkan dari kata bahasa Yunani, yaitu thanatos. Dalam Roma 6, kita bisa baca di Roma 6 ayat 20
3. Kakak akan baca buat kita semua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab terjemahan baru, kata tersebut diterjemahkan dalam arti yaitu maut, yang berarti perpisahan untuk selama-lamanya. Menurut Alkitab ada 3 bentuk kematian yang dialami oleh manusia. Yang pertama, kematian rohani, di mana hubungan manusia dengan Allah terputus. Yang kedua, kematian jasmani, di mana kehidupan manusia mengalami pembusukan dan tubuh akan kembali ke tanah. Yang ketiga, kematian kekal atau kematian kedua, di mana tubuh, jiwa, dan roh terpisah dengan Allah selamanya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kematian tersebut? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kematian tersebut? Mari kita buka kembali Alkitab kita di 1 Petrus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kakak akan baca buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rencana Allah yang menyelamatkan manusia telah berlangsung dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui peristiwa itu, semua manusia memperoleh hidup baru, yakni keselamatan dalam Kristus. Oleh karena itu, manusia harus mensyukuri hal itu dengan hidup sesuai kehendak Tuhan melalui perbuatan baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma dari Allah haruslah kita respon dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalankan hidup yang benar, dengan cara menjalankan hidup yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan penuh syukur agar orang lain dapat melihat terang kita, agar orang lain dapat terberkati dengan kehadiran kita dimanapun kita berada. Nah, sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi kematian tersebut, yaitu hal yang harus kita lakukan adalah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, penyerahan diri ini bukan berarti karena kita takut pada kematian tersebut dan melihat kehidupan yang tidak berharga lagi. Bukannya adik-adik, melainkan karena kita percaya bahwa hidup dan mati diatur oleh Allah. Allah yang berdaulat dan berkuasa atas diri kita. Allah telah menunjukkan kebesarannya dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Seperti yang kita baca tadi di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Allah telah menunjukkan kebesarannya dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia adalah anak sulung yang bangkit, dan kebangkitannya tersebut tidak akan hilang atau mati. Tuhan Yesus ibarat biji jagung adik-adik yang dikubur beberapa hari tetapi kemudian tumbuh menjadi tunas yang baru. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kepada kita kematian atau maut telah dikalahkan dan Dia berkuasa atas dunia orang mati dan dunia orang hidup. Sekarang adik-adik, kita telah memahami, kita telah mengerti dan mendengar tentang kebesaran Allah dalam kematian. Oleh karena itu adik-adik nggak perlu takut, bersedih, dan merasa kehilangan dengan berkepanjangan. Sebab baik saat kita hidup maupun meninggal, jangan khawatir karena kita tetap dalam kasih Tuhan. Untuk itu marilah kita bersuka cita, mari kita bersukaria di dalam Tuhan dan bersyukur selalu karena kita memiliki Allah yang mengasihi kita, Allah yang besar dan abadi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan
Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu abadi dan berdaulat atas setiap pribadi kita. Baik suka maupun duka, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Allah selalu mengasihi setiap kita. Demikian penjelasan dari kakak dari materi kita pada saat ini. Kalau ada yang kurang dimengerti atau yang kurang dipahami oleh adik-adik, boleh ditanya kembali kepada kakak. Kakak akan beri tugas. Tugasnya yang pertama, apa itu kematian? Yang kedua, bagaimana orang Kristen memaknai kematian tersebut? Yang ketiga, apa harapan orang Kristen setelah kematian? Yang keempat, mengapa orang Kristen terus diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan walau menghadapi peristiwa sedih seperti kematian? Yang kelima, silakan baca Alkitab dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Sekali lagi, silahkan buka Alkitabnya dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama. Dihafal, setelah itu divideoin lalu dikirim sama kakak. Pakai baju seragam sekolah. Demikian dan terima kasih. Sebelum kita menutup kelas kita, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kakak akan minta Karita untuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi Karita, 1, 2, 3. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekian dan terima kasih. Kita percaya bahwa setiap duka yang kita alami, setiap kesedihan yang kita alami, pasti ada kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sebelum kita menutup kelas kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kelas kami dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Walaupun kelas kami lewat online Tuhan, tetapi kami percaya itu semua tidak menjadi pengaruh untuk terus kami belajar, untuk terus kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan mengakhiri kelas kami biar apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami memahami dan mengerti. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan setiap kami, mengajari setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjadi anak-anak berkat, anak-anak pembawa damai dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak aman, biar COVID-19 ini cepat out dari dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa di hari yang akan datang.